Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Galing selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Yang saya hormati teman-teman kelas Manajemen B Angkatan 2022 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cecep Maulana dengan NIM 22020100061 dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PNM, yaitu atau Penanaman Nasional Madani. Ini salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Galing, yaitu tugasnya adalah buatlah diagram flowchart bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan PNM Permodalan Nasional Madani dalam bentuk diagram atau gambar dan catatan keterangan dari setiap proses bisnisnya. Nah, di sini baik saya di sini akan menjelaskan apa itu PNM. Yang pertama itu, di sini saya sudah membuat diagram ataupun flowchartnya. Kemudian di sini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama itu ada PNM. PNM itu adalah Permodalan Nasional Madani. Kemudian PNM dibagi menjadi dua, ada ulam dan juga ada mekar. Nah, ulam juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada ulam konvensional dan juga ulam syariah. Mekar juga sama, terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada mekar konvensional dan juga mekar syariah. Nah, di sini saya kali ini akan membahas mekar yang berbasis syariah, jadi PNM mekar syariah. Nah, PNM mekar syariah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada nasabah, ada AO/SAO, kepala cabang, FAO, area manager, capders, dan bagian keuangan. Nah, yang pertama dilakukan dalam praktik bisnis PNM Mekar Syariah itu, yang pertama adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang dilakukan oleh AO dan SAO. Sosialisasi merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan Mekar dalam kegiatan sosialisasi. Dilakukan pula penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan ataupun nasabah yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekar. Nah, disinilah dilakukan sosialisasi. Kemudian setelah dilakukannya sosialisasi, dilakukan pengajuan pinjaman oleh nasabah. Ketika dilakukannya sosialisasi oleh AO dan SAO, nasabah setuju atau tidak untuk meminjam di PNM Mekar Syariah. Kalau setuju, nasabah itu akan melakukan pengajuan pinjaman kepada AO dan SAO dari PNM Mekar Syariah. Nah, ketika pengajuan itu dilakukan uji kelayakan oleh AO dan SAO dari PNM. Nah, uji kelayakan merupakan kegiatan untuk memotret kondisi sosial ekonomi calon nasabah, meliputi kondisi rumah, kemudian juga tingkat pendapatan dan jenis usaha dan juga jumlah tanggungan. Nah, di sini di uji kelayakan itu dipertimbangkan kondisi rumah, tingkat pendapatan, jenis usaha dan jumlah tanggungan nasabah tersebut oleh PNM Mekar Syariah. Kemudian setelah dilakukannya uji kelayakan, dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh kepala cabang. Nah, verifikasi merupakan pengujian kevalidan data uji kelayakan yang dilakukan oleh AO apakah sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi verifikasi ini oleh kepala cabang itu sudah sesuai atau tidak nasabah itu yang diajukan oleh AO, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan atau tidak. Nah, kemudian setelah
verifikasi itu dilakukan persiapan pembiayaan. Kalau sudah tadi lolos nih verifikasinya, dilakukan persiapan pembiayaan hari pertama, kemudian persiapan pembiayaan hari kedua, dan persetujuan pembiayaan. Nah, kemudian setelah verifikasi itu dilakukannya input data oleh input data br.net oleh FAO. Nah, dilakukannya input data br.net oleh FAO. Kemudian setelah dilakukannya input itu, dilakukan juga input integritas mekar. Nah, kemudian setelah input integritas mekar, dilakukannya approval integritas KC. Nah, dilakukannya oleh kepala cabang. Kemudian setelah approval integritas KC, dilakukannya approval integritas I.M. Nah, ini dilakukan oleh area manager. Nah, dilakukan oleh area manager. Kemudian setelah approval integritas AM itu membuat PRTD. Nah, PRTD ini dilakukan oleh Kerfdek dan juga membuat rekaman data transfer. Setelah melakukan membuat rekapan data transfer, dilakukanlah menerima rekapan dana transfer oleh bagian keuangan. Setelah menerima rekapan data transfer oleh bagian keuangan itu, dilakukan transfer dana. Nah, setelah transfer dana itu dilakukan menerima transfer dana. Nah, di sini menerima transfer dana dilakukan setelah semua persyaratan calon nasabah terpenuhi dan kantor cabang sudah melakukan penginputan pengajuan dana pencairan kepada kantor pusat. Nah, setelah menerima transfer dana itu dilakukan menerima dana tunai. Nah, menerima dana tunai oleh kepala cabang. Setelah menerima dana tunai, pencairan pembiayaan. Setelah pencairan pembiayaan, dilakukanlah oleh kepala cabang langsung kepada nasabah untuk menerima dana pencairan. Setelah menerima dana pencairan, nasabah melakukan pembiayaan. Nah, setelah melakukan pembiayaan itu ditentukanlah mau misalnya 2 tahun, 3 tahun dalam pembayaran nasabah kepada PNM Mekarsari Syariah. Nah, setelah melakukan pembiayaan itu dilakukanlah oleh AO dan SAO atau pegawai atau karyawan dari PNM Mekarsari Syariah itu penagihan mingguan, karena PNM Mekarsari Syariah itu melakukan penagihannya itu setiap 1 minggu sekali. Setelah penagihan mingguan itu dilakukannya menerima dana penagihan. Nah, nasabah itu melakukan pembayaran kepada AO dan SAO atau kepada karyawan itu. Nah, diterimalah oleh AO dan SAO tersebut menerima dana penagihan dari nasabah. Setelah menerima dana penagihan dari nasabah, menerima setoran penagihan. Nah, menerima setoran penagihan itu oleh FAO. Nah, setelah FAO menerima setoran penagihan itu, disetorkanlah uang tersebut kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan menerima setoran penagihan cabang. Nah, begitulah proses transaksi bisnis PNM Mekarsari Syariah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ya, inilah bagan yang saya telah buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan juga apabila ada salah kata, dan juga ada salah saya dalam penjelasan mengenai praktik bisnis pada PNM Mekarsari Syariah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.